Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi Pauline, NIM 242211042, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi esai ilmiah saya yang berjudul Minimnya Sarana Edukasi Lingkungan Membuat Generasi Kupang Kurang Peduli Ekosistem. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dalam esai saya. Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kualitas hidup manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan peningkatan kerusakan lingkungan yang cukup signifikan akibat perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan. Tidak hanya terjadi di kota-kota besar, kerusakan lingkungan juga melanda daerah seperti Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang mengalami pertumbuhan populasi dan pembangunan yang pesat. Sayangnya, kemajuan ini belum sejalan dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, terutama di kalangan generasi muda. Banyak generasi muda di Kupang yang masih menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap isu-isu lingkungan. Masalah seperti pencemaran, perusakan habitat, dan pengelolaan sampah yang buruk belum mendapatkan perhatian yang memadai. Dalam konteks ini, minimnya sarana edukasi lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab utama. Edukasi lingkungan berperan penting dalam membentuk karakter yang peduli terhadap alam. Namun di Kupang, fasilitas seperti pusat edukasi lingkungan, program sekolah ramah lingkungan, dan kampanye publik masih sangat terbatas. Menurut Sudarmaji 2020, tanpa edukasi lingkungan yang memadai, masyarakat sulit memahami hubungan antara aktivitas manusia dan dampaknya terhadap ekosistem. Sayangnya pendekatan selama ini masih terlalu teoritis, tidak menyentuh aspek praktis dalam kehidupan sehari-hari, padahal perubahan sikap dan perilaku hanya bisa terjadi bila seseorang terlibat langsung dalam kegiatan lingkungan. Kupang juga termasuk wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Maka dari itu, penting untuk memperkuat sarana edukasi lingkungan sebagai upaya preventif. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan yang di sini terdapat 4 bagian utama. Yang pertama, sekarang kita bahas mengenai edukasi lingkungan dan kesadaran ekologis. Edukasi lingkungan bukan hanya soal teori di atas kertas, tapi merupakan proses pembentukan nilai, sikap, dan keterampilan agar seseorang terdorong untuk bertindak nyata menjaga alam. Tilbury 1995 menyebutkan bahwa pendidikan lingkungan bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian terhadap masalah ekologis, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam pelestarian lingkungan. Kesadaran ekologis berarti seseorang mampu memahami hubungan antara manusia dan alam, serta bersedia bertindak demi keberlanjutan ekosistem. Menurut tim Hamano, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, seperti konservasi, daur ulang, dan observasi alam, dapat meningkatkan tanggung jawab ekologis mereka. Sayangnya, di Kupang, akses terhadap sarana edukasi lingkungan sangat terbatas. Tidak tersedia taman belajar alam, program sekolah berbasis lingkungan, atau kegiatan lapangan yang mendorong pembelajaran kontekstual. Akibatnya, banyak generasi muda tidak memahami siklus ekosistem, dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, dan prinsip dasar keberlanjutan. Bagian kedua, mengenai kondisi sarana edukasi lingkungan di Kupang. Di lapangan, kita melihat bahwa infrastruktur edukasi masih sangat minim. Sekolah-sekolah belum banyak yang mengintegrasikan materi lingkungan ke dalam kurikulum secara aktif dan aplikatif. Taman edukasi, rumah hijau, dan komunitas lingkungan juga sangat jarang dan tidak mudah dijangkau siswa. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, program Adiwiyata, yaitu pendidikan berbasis lingkungan di sekolah, masih sangat terbatas di wilayah NTT termasuk Kupang. Padahal, program seperti Adiwiyata
sangat strategis untuk menanamkan budaya peduli lingkungan sejak dini. Banyak sekolah di Kupang yang belum memiliki kegiatan seperti pemilahan sampah, konservasi air, atau pengamatan ekosistem lokal. Ini menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan belum menjadi prioritas. Yang ketiga, apa dampak dari minimnya edukasi lingkungan? Tanpa edukasi yang cukup, generasi muda jadi kurang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian di lingkungan. Mereka cenderung membuang sampah sembarangan, membakar sampah plastik, atau bahkan melakukan perusakan hutan secara ilegal tanpa memahami konsekuensinya. Menurut penelitian dari Miteria Niva dan Mawarni 2024, rendahnya literasi lingkungan menyebabkan masyarakat kesulitan memahami isu seperti perubahan iklim dan kerusakan ekosistem. Afik Ulul Farihin 2023 juga menyatakan bahwa kurangnya edukasi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Jika dibiarkan, ini dapat memperparah krisis ekologis, baik secara lokal maupun global. Sampai ke poin terakhir, solusi dan rekomendasi. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan? Menurut Dr. Budi Santoso dan Dr. Maya Putri, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam merancang kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama sekolah dan komunitas lokal perlu membangun sarana edukasi lingkungan yang inklusif, seperti taman belajar, kebun sekolah, dan laboratorium bioekologi. Sekolah juga bisa melakukan praktik lapangan seperti pengelolaan kompos, konservasi air, dan daur ulang sampah. Tidak kalah penting, kita perlu mengembangkan media edukasi digital seperti video, aplikasi, bahkan konten media sosial yang menarik. Semua ini harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual agar benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat Kupang. Jadi, dari uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa minimnya sarana edukasi lingkungan merupakan penyebab utama rendahnya kesadaran ekologis generasi muda Kupang. Tanpa pemahaman yang memadai, generasi muda tidak siap menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang akan datang. Pendekatan pendidikan yang digunakan masih terlalu teoritis dan belum membentuk perilaku ekologis yang konsisten. Oleh karena itu, kita perlu menjadikan pendidikan lingkungan sebagai tanggung jawab kolektif dari pemerintah, sekolah, komunitas, hingga keluarga. Baik, sebagai saran, saya mengusulkan agar pemerintah Kota Kupang menjadikan pendidikan lingkungan sebagai prioritas pembangunan daerah. Sarana edukasi seperti taman edukasi, pelatihan lingkungan di sekolah dan masyarakat, serta media pembelajaran digital harus mulai dibangun dan dikembangkan. Kolaborasi antara sekolah, LSM, dan komunitas lingkungan juga harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Demikian presentasi ilmiah yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi esai ilmiah dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam berbicara dan kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih.